Hari ini saya kasih renungan firman Tuhan membuat pilihan yang benar. Membuat pilihan yang benar. Nah, mengapa ini penting saudara? Karena tidak kebetulan kita ada di bulan awal bulan yang kedua, masih ada 11 bulan lagi yang harus kita lalui. Nah, saya percaya bahwa ada banyak hal keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang harus kita buat. Nah, kita belajar pada malam hari ini bagaimana kita bisa membuat sebuah putusan, pilihan yang benar. Karena apa? Karena hari ini kita akan belajar kepada seseorang yang salah dalam membuat sebuah pilihan. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga garis bawah itu jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, kalau kita flashback kepada perjanjian lama, Alkitab menceritakan bagaimana dikatakan Alkitab Lot ini orang yang benar. Dia bukan orang jahat. Alkitab mengatakan dia orang yang benar. Tetapi Alkitab juga mengatakan orang benar ini jiwanya tersiksa. Jiwanya tersiksa. Apa yang membuat jiwa Lot ini tersiksa? Dikatakan bahwa Lot orang benar ini tinggal di Sodom. Setiap hari dia melihat, dia mendengar, dia memperhatikan hidup orang-orang Sodom yang hidupnya bergelimang di dalam dosa, jahat. Hidup orang benar itu dikatakan jiwanya tersiksa. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi alasan mengapa penderitaan Lot ini dialami dalam hidupnya? Cuman satu, saudara. Lot itu salah membuat sebuah pilihan. Salah menentukan sebuah keputusan, memilih sesuatu yang salah. Nah, pilihan itu dimulai ketika terjadi sebuah peristiwa dalam Kejadian 13 ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka yang untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Lot ini keponakan dari Abraham. Jadi ketika Abraham ini ikuti perintah Tuhan pergi ke sebuah tempat yang Tuhan janjikan, Lot ikut. Sebagai keponakannya dia ikut. Apa yang dikerjakan oleh Abraham, Lot pun juga mengerjakan. Abraham mengajari Lot tentang bisnis beternak ya, tentang menggembalakan domba, lembu, sapi dan sebagainya. Diajari tentang peternakan. Jadi ketika Alkitab katakan Abraham ini diberkati, Lot juga diberkati. Abraham sukses, Lot pun juga sukses, kecipratan berkat. Mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Abraham kaya, Lot pun juga kaya. Mereka berbisnis di sebuah ladang yang sama, medan yang sama, lahan yang sama. Nah, semakin besar akhirnya timbullah pertengkaran di sana. Pekerja-pekerja Abraham dan pekerja-pekerja Lot dengan lahan yang terbatas mereka bertengkar. Mereka berselisih tentang rumput yang harus dimakan oleh domba-domba mereka. Terjadilah
perselisihan, saudara. Nah, kita tahu, coba dibaca dulu Kejadian 13 ayat yang ke-7 ya, supaya kita lebih tahu tentang kisah ini. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Kita semua tahu akhirnya Lot ini memilih lembah Yordan yang dekat dengan Sodom. Dan kita juga tahu akhirnya dari kisah Lot ini, ketika pilihan yang salah itu dibuat, Alkitab mengatakan jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya berdoa supaya malam ini kita belajar sesuatu dari kisah ini. Saya berdoa supaya di tahun 2025 ini kita bisa membuat sebuah pilihan-pilihan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan firman. Ketika saudara harus mengambil sebuah keputusan, saudara benar-benar mengambil dengan tepat, dan saya percaya saudara sebagai orang yang benar, hidupnya pasti penuh dengan sukacita, bukan tersiksa, saudara. Amin, saudara. Saya rindu sepanjang 2025 ini saudara bisa mengalami banyak berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena pilihan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar. Paling tidak ada 3 hal yang kita pelajari dari kehidupan Lot. Yang pertama, dalam menentukan sebuah pilihan, mintalah hikmat dan tuntunan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Nah, ini yang harus menjadi dasar pilihan kita. Kalau kita mau milih sesuatu, minta hikmat dan tuntunan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Lot ini dan Abraham diperhadapkan kepada sebuah keadaan tempatnya tidak cukup. Jadi mereka mau tidak mau, mereka harus berpisah. Jadi Abraham menawarkan, ayo tempat ini sudah terlalu kecil buat kita. Kita memisahkan diri. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Itu yang ditawarkan oleh Abraham. Nah, Lot ini langsung memilih, melihat sekeliling dan dilihat bahwa itu di sana di lembah Yordan itu airnya melimpah. Itu sebuah tanah yang subur. Ini sangat prospek, sangat bagus. Ya, jadi kita melihat bagaimana kerendahan hati dari Abraham. Dia yang lebih tua, dia yang lebih senior, dia bapak rohani, tapi dia memberikan kesempatan pertama buat Lot. Tapi rupanya itu tidak digunakan dengan baik oleh Lot. Dia merasa bahwa ini kesempatan emas. Dia lihat lembah Yordan. Lot tidak tanya sama Tuhan. Tidak minta petunjuk dan hikmat tuntunan Tuhan. Dia juga tidak tanya kepada Bapak Abraham, pamannya. Menurut paman kemana saya harus pergi? Tidak. Dia memilih berdasarkan apa yang dia lihat baik. Nah, ini salahnya saudara. Karena apa? Karena manusia itu seringkali salah memilih. Manusia lebih mudah memilih sesuatu yang menurut pandangannya baik. Tapi belum tentu itu mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Lot melihat, wah ini mendatangkan keuntungan. Ini bisnisku bisa lancar. Dia melihat bahwa dia akan menjadi orang yang sangat diberkati. Itu yang Lot lihat. Bahwa inilah tempat yang paling pas, yang paling cocok buat dia. Nah, Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar.
Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan, Lot ini memilih segala sesuatu yang baik menurut pandangannya tanpa meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Tanpa dia bertanya kepada Tuhan. Tanpa dia meminta pendapat dari pamannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia itu seringkali terjebak dengan apa yang dia lihat. Ya, anak-anak muda, saudara kalau pilih pacar, ya biasanya yang apa? Yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang punya kemampuan potensi yang luar biasa. Banyak orang seringkali memilih pacar itu begitu. Tapi hati-hati, karena belum tentu apa yang baik menurut kita, itu baik menurut Tuhan. Seorang nabi Tuhan saja bisa salah. Ingat Nabi Samuel ketika Tuhan perintahkan kamu datang ke rumah Isai, aku akan mengurapi salah seorang anaknya menjadi raja. Jadi ketika dia sampai ke rumah Isai, Nabi Samuel melihat Eliab anak pertama. Gagah ganteng. Dia merasa dalam hati, ini pasti yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini kecenderungan manusia, dia memilih apa yang baik menurut matanya. Hati-hati saudara dengan mata kita. Hawa itu jatuh karena matanya. Dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Enak, sedap kelihatannya. Diambil. Daud itu jatuh karena matanya. Melihat Batseba yang sedang mandi. Akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Hati-hati dengan mata kita. Apalagi saudara mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang sangat penting dalam hidup ini. Jodoh itu penting dalam hidup ini. Berdoa, tanya sama Tuhan. Minta hikmat, minta tuntunan Tuhan supaya menemukan jodoh yang tepat. Karena manusia seringkali salah dengan pilihannya saudara. Berdoa dan minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, saudara tidak akan pernah salah memilih. Ya, ambillah keputusan karena saudara sudah bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Bukan karena apa yang baik yang menurut saudara lihat. Karena pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan pasti membawa kepada pilihan yang terbaik buat saudara. Nah ada sebuah kisah nyata, sebuah keluarga, suami istri dengan 6 orang anak. Jadi suami istri mengolah sebuah bisnis. Ya, bisnis ini semakin besar, mereka hidup karena bisnis ini sampai suatu saat anak-anaknya semua sudah besar, ayah ibu ini meninggal dunia, diwariskan kepada anak. Mereka semua sudah besar, 6 orang anak ini sudah besar, sudah punya usaha sendiri-sendiri. Sampai suatu saat setelah berapa lama usaha itu dikelola oleh salah satu anak dari yang keenam ini. Dia kelola, dia seorang anak Tuhan, dia kerjakan dengan jujur. Keuangannya semua jujur, ada catatannya, semuanya lengkap. Usaha ini memberkati mereka. Sampai suatu saat ketika mereka kumpul 6 orang ini, timbullah sebuah ide. Gimana kalau usaha orang tua kita ini kita jual. Nah yang ngelola ini merasa sayang. Ini kan warisan dari papa mama. Sayang kalau dijual, bukankah kita ada kecil hidup sampai sekarang karena pekerjaan ini. Kita bisa beli rumah, beli mobil karena pekerjaan papa mama ini. Kalau ini dijual kan sayang. Tetapi 5 orang saudaranya memutuskan, ya jual saja. Kalah suara saudara. Ya, 5-1 kalah suara. Jadi akhirnya terpaksalah rumah usaha itu dijual. Karena
Masing-masing anaknya punya keinginan sendiri. Yang satu, aku mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, aku mau sekolahkan anakku ke luar negeri, aku mau beli rumah, aku mau beli apartemen. Pokoknya banyak macam-macam alasan mereka menuntut supaya usaha itu dijual. Ya, yang satu ini tidak bisa punya kekuatan lagi. Karena apa? 5 saudaranya sudah setuju. Dijuallah usaha itu. Ketika usaha dijual, dibagi dengan adil. Semua hasil penjualan dibagi 6 rata. Nah, setelah selesai rata itu, berapa lama kemudian ada satu kakak dari anak Tuhan ini bilang sama anak Tuhan yang mengelola bisnis keluarga ini. Kakak rasa pasti kamu sudah banyak mengambil keuntungan, bagian-bagian yang mungkin tidak kami ketahui. Karena kamu kan yang pegang keuangan dari usaha papa mama ini. Kamu yang pegang keuangan, kamu yang pegang semuanya. Kamu pasti sempat mengambil sesuatu untuk dirimu sendiri. Oh enggak, aku ini anak Tuhan, aku hidup jujur, semuanya bisa dicek. Semuanya benar, tidak pernah ada kecurangan sedikit pun. Enggak, kakak enggak percaya. Kamu yang pegang semuanya, pasti kamu ngambil. Apalagi mau dijual, pasti kamu ngambil dulu bagian kamu. Tapi anak Tuhan bilang, enggak kak, aku benar-benar jujur. Enggak kakak, enggak percaya. Mana ada maling mengaku. Rupanya mulai terjadi perselisihan. Jadi anak Tuhan ini bilang, jadi maunya kakak gimana? Gini, karena kakak duga kamu sudah banyak ngambil dari usaha papa mama ini. Bagian kamu yang 1/6 itu, kasihkan sama kakak. Waduh, jengkel ini anak Tuhan saudara. Bagaimana mungkin dia sudah bekerja dengan jujur, hari itu diminta bagiannya. Sempat gegeran, bahkan si anak Tuhan ini sempat mau masuk ke proses hukum. Tapi sebelum dia masuk ke proses hukum, dia berdoa. Dia tanya sama Tuhan, dia cerita, dia curhat tentang masalahnya. Dia sudah bilang, Tuhan aku sudah jujur, semua sudah aku lakukan dengan benar. Tapi kakakku minta bagianku. Nah ketika dia berdoa, minta hikmat tuntunan Tuhan, dia diingatkan kisah Abraham dan Lot yang gegeran masalah bisnis, masalah usaha. Sepertinya Tuhan bicara, mosok kamu kayak gegeran sama Lot dan Abraham. Kamu mau jadi siapa? Mau jadi Abraham atau jadi Lot? Nah dalam pemikirannya dia merasakan, ya aku mau jadi Abraham, enggak mau jadi Lot. Ya kalau gitu ngalah. Sudah serahkan sama kakakmu. Ya, meskipun terjadi pertentangan, tapi suara Tuhan menuntun dia supaya dia sudahlah ngalah. Buat apa bertengkar dengan keluarga, dengan kakak? Baik ngalah. Sudah kalau kakak minta, ya sudah ambil. Jadi akhirnya dia datangi kakaknya dengan perasaan damai karena itu tuntunan Tuhan. Dia bilang sama kakaknya, Kak, aku jujur bahwa aku sudah mengerjakan dengan benar semua usaha keluarga ini. Tapi kalau kakak menduga aku berbuat curang, ya terserah kakak. Dan kalau kakak minta hakku yang 1/6 untuk menjadi bagian kakak, aku serahkan. Aku rela. Dia serahkan. Aku enggak mau ada perselisihan di dalam keluarga. Aku enggak mau hubungan adik dan kakak bisa putus gara-gara uang. Aku mau hubungan kita tetap baik-baik saja. Meskipun aku harus serahkan 1/6 bagianku. Jadi lumayan banyak saudara. M-an jumlahnya. Tapi dia serahkan sama kakaknya. Sudah diserahkan. Nah anak Tuhan ini nganggur. Karena apa? Karena enggak punya kerjaan lagi. Usahanya sudah dijual. Dia berdoa, Tuhan gimana caranya? Ya dia hanya hidup dengan uang sisa tabungan yang dia punya saudara. Ya berbulan-bulan belum ada jawaban. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam saudara. Di saat-saat yang paling tepat tiba-tiba yang beli usaha keluarga itu telepon dia. Dan dia cerita, tolong dong ini usahanya ngalami penurunan. Aku terlalu sibuk ngurusi usaha yang aku beli dari kamu. Karena aku punya banyak usaha di seluruh Indonesia. Aku terlalu sibuk. Jadi aku mempertahankan kepada orang yang salah. Jadi usahanya terus merosot. Omsetnya beda jauh dengan ketika yang kamu pegang.
bisa enggak kamu pegang lagi usaha ini? Kamu yang jadi direkturnya di perusahaan itu dan selain itu kamu juga dapat saham berapa persen, digaji sebagai direktur. Wah, diterima, disambut dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu ini pasti jawaban doa dari Tuhan. Diambillah, dikelola lagi usaha warisan orang tuanya itu yang menjadi hak orang lain itu dikerjakan. Akhirnya apa? Perlahan-lahan bisnisnya meningkat, berkembang jauh pesat dan dia diberkati dengan luar biasa. Itulah pentingnya minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun setiap anak-anaknya saudara. Jadi ayo apapun masalah saudara, ketika saudara mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang sulit, satu yang harus saudara lakukan. Jangan pakai logika, tanya Tuhan. Minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan bisa bicara lewat khotbah, Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan, saudara bisa bicara ketika engkau berdoa, dekatkan dirimu dengan Tuhan, dekat intim dengan Tuhan supaya saudara mudah mendengar suara dan pesan Tuhan, karena itu yang paling penting. Ketika saudara mendapat sesuatu dari Tuhan, saudara bisa melangkah dengan damai dan sejahtera. Karena saudara tahu, ini tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah. Kita akan melangkah dengan damai karena kita percaya Tuhan pasti menuntun ke jalan yang benar. Itu yang tidak dilakukan oleh Lot, saudara. Ini yang pertama, saudara ya. Yang kedua, jadikan perkara rohani dan pertumbuhan rohani itu sebagai dasar dari setiap keputusan dan pilihan yang saudara buat. Kejadian 13 ayat 12 mengatakan Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ya, bukan di Sodom, tapi dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, sebetulnya Lot ini agak kurang ajar, saudara. Karena dia tahu bahwa ini paman, bapak rohani, seharusnya dia ngalah dong. Enggak paman, kalau kita memang harus berpisah, ya paman dululah yang pilih. Paman kan lebih tua, paman kan bapak rohani saya. Meskipun saya berat harus meninggalkan paman, karena siapa nanti yang menuntun saya, yang ngajari saya. Kan selama ini paman yang ngajari saya, yang nuntun saya. Kalau saya yang ngelangkahi ngambil pilihan dulu, enggak etis. Seharusnya itu yang dikerjakan oleh Lot. Tapi Lot tidak lakukan itu, saudara. Ya, Lot lebih mementingkan lembu dombanya daripada kehidupan rohaninya. Perpisahan dengan Bapak Abraham juga merupakan putusnya persekutuan anak dan bapak rohani. Karena jarak yang memisahkan. Tidak ada lagi yang membimbing kehidupan rohani Lot karena jarak yang memisahkan. Nah, membuat pilihan yang benar itu penting dalam hidup ini, saudara. Alkitab menuliskan dalam Kejadian 13 ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot itu sebetulnya tahu, sangat-sangat tahu bahwa Sodom ini jahat, Sodom ini sangat berdosa, tapi dia tidak peduli. Sebab ia menilai bahwa Sodom ini menjanjikan keuntungan dan kesuksesan bagi masa depannya. Banyak airnya, ada sumber kehidupan di sana tanpa dia mempedulikan bahwa itu tempat yang dekat dengan dosa. Kita tahu ketika Lot pindah di sana, memang bisnisnya berhasil, usahanya berhasil. Ya, dia mendapatkan harta, kekayaan, semuanya, domba-dombanya, lembunya, kambingnya semakin banyak. Bahkan Alkitab mengatakan Lot itu duduk di pintu gerbang Sodom. Apa artinya? Dia punya kedudukan di sana. Dia orang penting di sana.
Ada yang bilang bahwa itu orang yang penting di sana, penguasa di sana. Tapi apa yang terjadi sekalipun dia sukses, dia banyak uang, banyak harta, kehidupan keluarganya hancur dan memalukan. Apa gunanya saudara? Harta banyak, apa kita punya semuanya, tapi keluarga berantakan. Keluarga hancur dan memalukan. Kita tahu akhirnya Lot kehilangan semuanya, harta maupun keluarganya. Jadikan nilai rohani itu lebih penting dari sesuatu yang harus kita putuskan. Jangan karena gaji besar. Wah, tapi aku enggak bisa ke gereja. Aku enggak bisa ibadah. Enggak apa-apalah. Yang penting selama sempat kumpulkan uang banyak, tak kumpulkan uang banyak. Enggak apa-apa enggak bisa ke gereja. Kan lain waktu masih ada, waktu masih panjang. Jangan karena harta kita meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, banyak tuh orang-orang yang karena pasangannya cantik, kaya. Akhirnya apa? Pindah ikut pasangannya, saudara. Jangan gara-gara jabatan kita akhirnya kehilangan waktu untuk bisa dekat dengan Tuhan. Ibadah, baca firman, kita berkurang waktunya karena terlalu sibuk. Hal-hal yang begini harus kita perhatikan. Jangan mementingkan hal-hal yang jasmani melebihi hal-hal yang rohani. Kebutuhan pertumbuhan rohani itu harus menjadi dasar utama ketika kita memutuskan sesuatu. Nah, ada kisah menarik yang disampaikan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia bilang begini saudara dalam Lukas 10 ayat yang 42. Tetapi ada satu hal saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini perkataan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Di saat Marta itu sedang sibuk melayani, Maria diam saja duduk dekat kaki Tuhan. Tapi akhirnya muncul kata ini. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, Yesus berkata bahwa Maria itu telah memilih yang terbaik. Yesus tidak mengatakan bahwa Marta itu salah ya. Yesus tidak mengatakan Marta itu salah, tetapi Marta belum memilih yang terbaik. Nah kadang-kadang dalam hidup ini pilihan kita bukan baik atau buruk, tetapi baik dan terbaik. Alkitab mengatakan Marta itu baik, melayani Tuhan dengan semangat, dengan gigi itu baik, tapi belum yang terbaik. Dari sini saya bisa mendapatkan sebuah rahasia yang dari maksud Tuhan Yesus. Rumus yang Yesus berikan untuk bisa memilih yang terbaik. Sebuah pilihan dikatakan terbaik karena pilihan itu memiliki nilai kekal yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, jadi jadikan pertumbuhan rohani, hal-hal yang rohani itu sebagai yang lebih utama daripada jasmani ketika saudara harus memutuskan sesuatu. Ada sebuah kisah nyata, seorang anak Tuhan kerja di sebuah biro travel. Jalan-jalan, ngajak mimpin tur ke Thailand, mimpin tur ke Singapura, ke semua berbagai negara. Nah suatu hari ketika dia mimpin sebuah tur ke Thailand, bos dari travel itu ikut saudara. Wah agak deg-degan juga si anak Tuhan ini. Ya, dia anak Tuhan yang cinta Tuhan, mimpin dikawal sama bosnya. Ketika mereka pergi ke Thailand, sampai di Thailand, jalan-jalan, malam hari mereka sampai di hotel. Nah bosnya ngajak nih anak Tuhan, ayo ikut saya. Kemana bos? Sudah ikut saja. Nah udah ikutlah anak Tuhan ini, laki saudara ya, ikut sama bosnya. Jadi dua laki ini jalan. Nah sama bosnya diajak ke tempat yang banyak akuariumnya. Kita tahu Thailand ya, di sana luar biasa.
Ya, tempat yang banyak akuariumnya isinya bukan ikan, tapi isinya wanita-wanita cantik. Bosnya bilang sama si anak Tuhan ini, kamu pilih satu, bos yang bayar malam hari ini. Waduh, kaget ini anak Tuhan, saudara. Bos, jangan gitu bos. Ya, saya enggak tahu yang begini-beginian. Kalau bos pengen berkati saya, jangan yang beginian dah. Kasih mentahannya saja dah. Ya, tapi bosnya masa enggak. Ini mumpung tidak ada yang tahu, tidak ada keluarga yang tahu, tidak ada orang tahu, sudah kamu bebas. Hanya kita berdua. Ya, tapi si anak Tuhan ini kekeh. Aduh, gimana caranya? Sudah, nikmati saja malam ini, nanti saya yang bayar. Tapi anak Tuhan ini bilang, aduh jangan begitu bos. Saya nggak bisa. Saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen, saya enggak mau yang begitu-begituan. Memang dia benar anak Tuhan yang cinta Tuhan. Bosnya masa, kalau kamu nggak mau, nanti sampai Jakarta saya pecat lo ya. Waduh, mikirin anak Tuhan, waduh cari kerja itu susah. Apalagi sekarang dikasih tugas sama bos, bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang gampang, yang menyenangkan. Misalnya bos ngasih tugas, ayo itu mandikan macan. Nah itu kan susah saudara. Ya bisa mati ini, tapi ini sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika dia dilema, tiba-tiba dia ingat kisah Yusuf dan Potifar. Ya, jadi dia ketika Yusuf digoda, Yusuf lari. Ya, dia ingat, dia bilang sama bos, enggak bos, saya enggak mau dipecat. Tapi saya enggak bisa ngikuti apa kemauan bos. Tapi saya mau bekerja dengan baik, tidak mau dipecat. Nah bosnya diam saudara. Dia merasa ini anak muda ini kok luar biasa. Ya. Kemudian dia bilang sama anak buahnya ini, saya ini cuma ngetes kamu. Karena yang saya tahu, setiap orang yang sudah jatuh dalam wanita, jatuh dalam judi, hidupnya pasti berantakan. Tapi saya melihat kamu itu luar biasa. Jadi malam itu mereka pulang kembali ke hotel saudara. Saya tahu apa yang terjadi ketika mereka sampai di Jakarta. Setelah travel itu selesai melakukan tour. Anak Tuhan ini tidak dipecat. Tapi jabatannya dinaikkan. Jadi manajer di sebuah travel. Hidup dalam kebenaran di saat yang lain tidak benar. Hiduplah dalam kejujuran di saat ketidakjujuran sesuatu yang biasa. Hiduplah dalam integritas anak Tuhan di saat sekalipun orang-orang hidup dalam dosa itu sudah biasa. Maka ketika Tuhan melihat hidupmu yang benar itu, Dia akan membawa hidupmu, mengangkat hidupmu dan memberkati hidupmu. Itu yang tidak dilakukan oleh Lot. Yang ketiga yang terakhir, saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Ya, penting sekali bahwa iblis itu tidak akan membawa saudara dari zona putih kepada zona hitam. Langsung seret begitu enggak. Dia akan geser saudara pelan-pelan. Geser pelan-pelan tanpa saudara sadari berada di zona abu-abu sampai akhirnya sudah berada di zona hitam. Itulah yang Lot alami. Awal mulanya tinggal dekat Sodom. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 14 ayat 11. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Yang tadinya dekat, tidak apa-apa wis dekat-dekat Sodom. Tapi akhirnya mulai bergeser. Mungkin bisnisnya menarik dia lebih dalam. Akhirnya apa? Diam di Sodom. Itulah yang akan dosa lakukan. Saya ingat sebuah kebiasaan orang-orang Meksiko. Orang-orang Meksiko itu ya kalau mau menangkap sebuah serigala. Jadi dia akan isi pisau tajam itu dia lumuri dengan darah, dia buat beku. Jadi seperti es krim gitu saudara, tapi dalamnya pisau. Dia taruh di luar. Nah serigala yang datang akan mencium bau darah. Dari bawah berapa kilometer dia cium bau darah, dia datang. Dia jilat itu. Pisau yang dilumuri dengan darah, tapi tidak kelihatan pisaunya. Dijilat saking nikmatnya, nyamannya, sampai dia tidak sadar.
satu titik tiba-tiba pisau itu menggores lidahnya. Tapi karena nikmat dan enaknya membuat serigala ini tidak mau tahu. Yang penting saya nyaman, nikmat. Sampai akhirnya serigala itu mati, kehabisan darah. Itu yang akan dilakukan oleh dosa dalam hidup kita. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Saudara sebagai orang percaya, enggak apa-apalah deket-deket dosa. Enggak apa-apalah, yang penting saya tidak berbuat dosa. Deket-deket dosa enggak apa-apa. Hati-hati saudara, ya. Yang terpenting itu bukan seberapa kuat kita bisa menahan diri dari dosa, tapi seberapa bijak kita tidak bermain-main dengan dosa. Jangan pernah merasa diri kuat, jangan pernah merasa saya orang yang rohani, kemudian mulai dekat-dekat dengan dosa. Dosa itu menarik, dosa itu enak, dosa itu nyaman. Kalau tidak menarik, tidak enak, tidak ada orang melakukan. Justru karena nyaman membuat mereka tertarik melakukan dosa. Tapi dengar baik-baik, sekali sudah jatuh dalam dosa, damai sejahtera hilang, keintiman dengan Tuhan hilang, dan dosa itu merampas semua berkat Tuhan yang telah Dia sediakan buat hidup saudara. Jadi hari ini ayo lewat kisah Lot buat sebuah pilihan yang benar. Sepanjang 2025 buat sebuah pilihan yang benar, minta hikmat dan tuntunan Tuhan, hidup dalam kebenaran, jangan bermain-main dengan dosa. Saya percaya saudara sebagai orang benar, jiwanya bukan tersiksa, tapi jiwanya dipenuhi dengan damai sejahtera.